Ayahku adalah naga emas 5 cakar yang paling mulia. Ibuku juga naga emas 5 cakar. Sedangkan aku hanyalah seekor naga hijau kecil. Hal itu membuat ayahku begitu marah hingga memukul ibuku selama 3 hari 3 malam. Bahkan ia juga menggantung naga hijau dari klan kami dan memukulinya selama 7 hari 7 malam. Namun tetap tidak bisa menemukan garis keturunanku. Seperti yang diketahui, emas ditambah emas tetaplah emas. Ayahku tak bisa mengerti mengapa aku bisa berubah warna. Kuncinya adalah tingkat darah menentukan posisi dalam klan naga. Di bawah naga emas ada naga merah. Di bawah naga putih ada naga hijau. Meski naga hijau dihormati sebagai makhluk suci di dunia manusia, namun dalam klan naga, itu adalah darah paling rendah. Itulah sebabnya kakak-kakakku yang seayah seibu selalu mengejekku. Namun apapun yang kulakukan, aku tak bisa meningkatkan kekuatanku. Kakakku yang tertua sekarang sudah menjadi kaisar iblis tingkat 3 yang disegani. Kakak kedua dan ketigaku juga sudah menjadi kaisar iblis tingkat 1 yang terkenal. Mereka semua sudah menjadi raja iblis pada usia 16 tahun. Sedangkan aku, di usia 16 tahun, masih naga langit tingkat 9 yang sangat lemah. Hari ini adalah upacara kematangan Naku yang ke-16. Saudara-saudara seklan, seluruh keluarga naga dan para kuat terhormat semuanya hadir. Aku adalah putra mahkota yang sangat terhormat dalam klan naga. Menurut peraturan klan, setiap putra mahkota berusia 16 tahun dalam klan naga akan mengadakan upacara besar. Semua wanita naga di klan akan mengenakan pakaian terbaik dan hadir di perjamuan. Saat itu, aku bisa memilih calon istriku di tengah perjamuan. Namun aku tahu meski upacara ini berlangsung, dengan darah dan bakatku yang tak berguna, upacara ini pasti akan menjadi lelucon. Itulah sebabnya beberapa hari lalu aku pergi menemui ayahku, meminta ayahku membatalkan upacara ini. Namun saudara-saudara seklan malah menghalangiku. Mereka berkata, sebagai putra mahkota keempat, aku terlalu terhormat. Upacara ini tidak bisa dibatalkan. Tapi tak disangka, pada hari upacara, saudara-saudara seklan malah tersenyum mengejekku. Semua orang sudah siap untuk melihat aku dijadikan bahan tertawaan. Saat itu, sang tetua besar klan dengan serius berkata, adakah wanita naga yang bersedia menikah dengan putra mahkota keempat? Semua wanita di ruang itu terdiam. Beberapa wanita yang lebih tua mundur ke belakang. Saudara-saudara seklan tertawa terbahak-bahak. Fei Long memang Fei Long. Melihat begitu banyak wanita naga, tak ada satupun yang bersedia menikah dengannya. Sang tetua besar melihat keadaan ini dan mengibas jubahnya. Jika tak ada wanita yang bersedia di dalam klan, maka putra mahkota Wuji bisa memilih sendiri. Wanita yang terpilih tidak boleh menolak dengan alasan apapun. Saat itu, para wanita naga tampak ketakutan. Semua wanita naga takut saya akan memilih mereka. Tiba-tiba, seorang tetua dari klan naga hitam tiba-tiba berbicara. Putra mahkota keempat, saya memiliki seorang cucu perempuan yang belum menikah. Apakah putra mahkota keempat bersedia menikahinya? Saudara-saudara sepupu saya di samping segera tertawa mengejek. Bagaimana cucu perempuan dari tetua naga hitam bisa mau menikah dengan sampah seperti itu? Pasti hanya tertarik pada statusnya dan ingin mendekati sang putra mahkota. Tiba-tiba, perut saya tiba-tiba terasa sakit. Kesadaran saya seketika mengikuti rasa sakit itu memasuki lautan jiwa. Saat itu, sebuah roh naga raksasa berwarna hijau muncul di hadapan saya. Saya adalah naga raksasa Suan Suang, leluhur naga. Karena dibunuh oleh pengkhianat, roh saya terjatuh ke dunia dewa, iblis, dan monster. Kebetulan, kamu lahir dan jatuh ke dalam tubuhmu. Oleh karena itu, darah naga emas 5 cakarmu berubah menjadi darah naga raksasa Suan Suang. Anak kecil, jangan pedulikan pandangan orang lain. Kamu adalah naga raksasa Suan Suang yang memiliki sumber alam semesta. Sambil berkata demikian, dia mentransfer seluruh kekuatan hidupnya dan sebuah teknik ke dalam laut kesadaranku. Kemudian bentuk tubuhnya perlahan menghilang. Saat kesadaranku kembali ke tubuh, semua orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak. Benar-benar sampah, memilih istri dalam upacara naga besar sampai bisa tertidur. Saya hanya menatap dengan tenang seluruh keluarga naga. Tidak ada seorang pun yang mengenal naga raksasa Suan Suang. Mereka tidak hanya bodoh, tetapi juga sangat konyol. Perlu diketahui, sejak zaman kuno hingga kini, naga raksasa Suan Suang adalah leluhur naga. Naga 5 cakar emas tidak pantas untuk mengikat sepatu naga raksasa Suan Suang. Dan aku adalah satu dari 2 naga raksasa Suan Suang yang ada di dunia ini. Saat itu, naga raja tiba-tiba berkata, "Ao Wuji, apakah kamu bersedia menikahi cucu perempuan dari Elder Naga Hitam?" Saya pun menatapnya dengan wajah dingin. Elder Naga Hitam hanya ingin menikahkan cucunya denganku untuk kepentingan politik. Dan cucunya pun mungkin tidak bersedia, jika identitasku terungkap di masa depan. Bukankah ini akan menguntungkan seluruh keluarga ini? Memikirkan hal ini, aku sudah punya keputusan. Ayahanda tidak akan menyetujui. Kata-kata ini membuat semua orang di tempat itu terkejut. Seorang pemuda bahkan membuka mulut dan mulai menghujat. "Ao Wuji, kakekku rela menikahkan kakakku denganmu. Seorang sampah tanpa bakat dalam latihan. Apa hakmu untuk menolak?" Sang putra mahkota yang lebih tua juga mengerutkan alis dan berkata, "Wuji, sekarang saatnya untuk mengenali dirimu sendiri." Sang putra mahkota ketiga pun berkata dengan suara marah, "Jangan mempermalukan keluarga kerajaan." Ku mengangkat kepala dan memandang ke arah Raja Naga dan Ratu Naga. Melihat mereka terdiam, hatiku tak bisa menahan tawa sinis. Saat itu, kakak keduaku tiba-tiba berbicara untukku. "Adik keempatku memang seorang bangsawan yang terhormat. Jika dia tidak mau, apakah kalian berhak menekan atau memanfaatkan dia?"
Aku menyarankan kalian untuk mengenali posisi kalian. Mendengar kata-kata ini, Raja Naga menunjukkan ekspresi tidak senang. Ia hendak berbicara untuk menegur. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar istana. Di luar istana, sekelompok orang berkumpul dengan sangat banyak. Dua penjaga sedang mencegah mereka masuk. Hari ini adalah upacara pemilihan istri untuk putra mahkota keempat naga. Tanpa perintah dari Raja Naga, tidak ada yang boleh masuk. Mendengar ini, orang-orang mulai berdebat. Biasanya, bahkan ayam bertelur. Raja Naga akan merayakannya dengan besar-besaran. Mengapa untuk upacara besar seperti pemilihan istri putra mahkota ini, mereka tidak mengundang King Long? Apakah benar-benar ada rumor bahwa putra mahkota keempat naga adalah seorang King Long? Mungkin itu benar. Menurut logika, jika orang tua mereka adalah makhluk suci super seperti 5 cakar emas naga, anak yang lahir, meskipun darahnya lebih lemah, tidak seharusnya menjadi King Long. Mungkin dia hanya anak liar. Kalian berani sekali. Jika tidak ingin kepala kalian, aku bisa potong. Suara ini berasal dari Raja Burung Terbang, Wu Shen Huang. Aslinya adalah makhluk ilahi mutasi, Da Huang Jinwu. Di sampingnya ada Ratu Rubah Ekor 9. Ada Kaisar King dari suku King Luan, dan juga Raja Naga dari suku sapi warna-warni. Mereka berempat bersama Raja Naga disebut sebagai 3 raja dan 2 kaisar di dunia setan. Di belakang mereka ada para murid dari masing-masing suku mereka. Setelah orang-orang masuk ke istana, kakak tertua melihat situasi dan membiarkan aku melanjutkan untuk memilih istriku sendiri. Namun aku sudah melihat dengan jelas wajah-wajah mereka. Sejak kecil, orang tuaku tidak pernah memperhatikanku dengan serius. Satu-satunya yang peduli padaku adalah kakak keduaku. Setelah sinar mataku menyapu orang-orang di sekitarku, aku melihat seorang iblis kecil. Dia sedang menatapku dengan bingung. Tatapannya yang lembut menyimpan perasaan hatinya. Melihat aku menatapnya, wajahnya yang cerah tiba-tiba memerah malu. Dia memalingkan kepalanya dengan malu. Namun sesekali dia menoleh ke arahku. Melihat ekspresinya yang malu, saya berpikir dengan sungguh-sungguh, orang-orang dari klan naga, kecuali kakak kedua, sudah tidak layak untuk dipertahankan. Ini juga merupakan sebuah kesempatan untuk memutuskan hubungan dengan klan naga. Saat itu saya berjalan mendekati gadis dari klan rubah. Saya memperkenalkan diri. Saya adalah sang putra kecil dari klan naga yang tidak dihargai, Ouji. Nona, apakah Anda bersedia hidup bersamaku selamanya? Belum sempat sang putri rubah dengan 9 ekor berbicara. Tiba-tiba, Raja Naga sangat marah. Teparat, klan naga kami dari zaman dahulu tidak pernah menikah dengan suku asing. Anak durhaka, jangan mempermalukan nama klan naga kami. Belum sempat saya berbicara. Tiba-tiba, sang putri rubah melangkah maju. Yang mulia Raja Naga, saya bersedia menikah dengan Tuan Wuji. Mendengar itu, Kaisar rubah dengan segera maju dan berkata, putri saya masih muda dan tidak mengerti banyak. Karena terbawa emosi, dia telah menyinggung Raja Naga. Mohon jangan disalahkan. Raja Naga Sapi kemudian berkata, apa masalahnya? Bukankah putri dari Kaisar rubah dengan 9 ekor ini tak layak untuk putra Raja Naga? Pada saat itu, Elders Naga Putih melihat wajah saya yang agak canggung. Lalu segera berusaha meredakan suasana. Sang putri tentu saja pantas untuk Tuan Wuji. Namun, klan naga kami selalu seperti ini. Kami tidak menikah dengan suku asing. Jadi, jangan lagi mencoba membujuk. Saya sudah memutuskan hati saya. Lalu saya menatap ayah saya dengan mata penuh amarah. Hari ini saya akan mengatakan ini. Saya tidak akan menikahi siapapun dari klan naga. Tuan Wuji, Anda hanya tidak sadar akan kenyataan. Jika bukan karena identitasmu, siapa yang ingin menikahi seorang sampah? Di istana besar ini tidak ada yang membela saya. Detik berikutnya, Raja Naga berdiri dan menghancurkan Yao dan saya dengan satu pukulan. Semua orang yang melihatnya tidak berani bersuara. Sang putri rubah ingin memeriksa kondisi saya. Namun, ibu dari klan rubah menariknya kembali. Saat itu Raja Naga sangat marah. Dia tidak peduli dengan harga dirinya lagi. Tanpa disadari, pukulannya tidak hanya menghancurkan Yao dan saya, namun juga secara langsung memutuskan hubungan ayah dan anak. Pada saat itu, saya sudah benar-benar putus asa. Tanpa Yao dan, saya tidak bisa berlatih lagi. Mulai sekarang, saya tidak akan bisa melatih kekuatan lagi. Aku benar-benar menjadi seorang manusia tak berguna. Tak peduli siapapun, jika kekuatan spiritual hilang, maka akan terjatuh dari dunia dewa dan iblis ke dunia manusia. Aku pun menahan rasa sakit. Dengan gemetar berjalan keluar dari aula besar. Aku mendongak ke langit dan menghela nafas panjang. Tapi hanya ada bekas air mata. Aku tak tahu kepada siapa aku menyalahkan. Kemudian, sebuah pusaran ruang menghisapku ke dunia manusia. Sudahlah, jadilah hanya seorang iblis biasa di dunia manusia. Aku berjalan seorang diri di hutan gelap. Tiba-tiba seseorang jatuh dari langit. Dia adalah seorang praktisi spiritual. Aku segera mendekat untuk memeriksa kondisinya. Pada saat itu, aku melihat ada 2 orang yang sedang terbang ke arahku dengan cepat. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung menyerangku. Secara naluriah, aku menangkis serangan mereka dengan tanganku. Kupikir aku pasti akan mati. Namun, aku merasa tubuhku tidak terluka sedikit pun. Apa ini? Bukankah aku sudah kehilangan seluruh kekuatanku? Segera setelah itu, kedua orang tersebut melihat bahwa aku adalah anggota klan naga. Dan aku berhasil menangkis serangan mereka tanpa menunjukkan kekuatan apapun. Mereka pun ketakutan dan berbalik pergi. Aku melihat seorang pria yang terbaring di tanah. Sepertinya terluka cukup parah. Kemudian aku membawanya ke sebuah gua.
Saat itu, aku kembali mengenang pertempuran yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, indera spiritualku kembali ke tempat di mana Yin dan jiwa iblis berada. Sebuah buku bersinar terang muncul di depan mataku. Di atas buku kuno itu, sebuah Yin dan baru sedang berkembang. Bahkan aku bisa merasakan bahwa Yin dan ini lebih kuat daripada yang sebelumnya hancur. Aku mendekat dan melihat judul buku itu, Taigu Shenlong Jue, Mantra Naga Dewa Purba. Karena penasaran, aku membuka halaman pertama. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di atas kepalaku. Zulong membunuh di 4 penjuru, menghancurkan musuh. Di utara, di bawah sungai es, naga dilahirkan. Melalui ujian ilahi, naga es bersayap. Namanya Xuan Suang, memiliki asal-usul, bisa mendirikan segala alam semesta. Jiwaku akan hancur, namun akan terlahir kembali. Setelah itu, bayangan tersebut berubah menjadi asap hijau dan terbang ke dalam Yindan. Ketika aku sadar kembali, aku melihat energi spiritual dari sekeliling 100 mil dengan cepat masuk ke tubuhku. Sekejap tubuhku bersinar terang. Beberapa saat kemudian, dengan teriakan yang keras, aku langsung melampaui tahap ujian ilahi. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Tak percaya, di satu sisi, Yin dan hancur dan jatuh ke dunia fana. Kaki belakang saya segera menembus ke tahap duhai. Ini berarti saya akan segera terbang ke dunia atas. Saat ini saya di dunia bawah hampir bisa berjalan dengan bebas. Tiba-tiba suara batuk menarik perhatian saya. Itu adalah pria yang terluka yang terbangun. Pria itu memberitahu saya bahwa dia adalah ketua sekte Tianjian dari sekte kultivasi terbesar di Kekaisaran Nanyun. Setelah mengetahui identitas pria itu, saya merasa bingung. Pria itu juga melihat kebingungan saya. Apakah kamu ingin bertanya, bagaimana mungkin seorang ketua sekte dengan kekuatan tahap Dajin dikejar oleh 2 orang dari ras Mingxu yang berada di tahap Guixu? Karena di bagian timur Kekaisaran Nanyun ditemukan sebuah kediaman abadi. Kediaman abadi ini terletak di pusat benua Tianyun. Kemungkinan besar itu adalah warisan dari seorang kaisar abadi sebelumnya. Oleh karena itu, berbagai ras terus berselisih untuk merebut kediaman abadi ini. Saya terluka oleh seorang ahli tahap duhai dari ras Mingxu, hingga dikejar sampai ke sini. Setelah itu, pria itu memandang saya dari atas ke bawah. Sekte Tianjian kami selalu berteman baik dengan ras naga. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang seorang sesepuh naga yang memiliki kekuatan sebesar ini di tahap duhai? Untuk menjaga kerahasiaan identitas, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya telah lama bertapa, dan tidak berhubungan dengan dunia luar. Setelah beberapa basa-basi, kami berpisah di sana. Tidak lama setelah itu, saya sudah memahami semua informasi tentang dunia bawah. Di sini, sekte-sekte memiliki energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Selain kultivasi dalam sihir, pengembangan abadi, dan kultivasi iblis, ada juga mereka yang mengkultivasikan dunia gaib dan Buddha. Hal ini benar-benar tidak pernah terdengar di dunia atas. Meskipun berbagai ras memiliki teknik dan tingkat kultivasi yang sangat berbeda, pada akhirnya semuanya berakhir di tahap Dajin. Kemudian, mereka melakukan duhai. Setelah itu, mereka terbang ke dunia atas. Saat ini, saya sudah mencapai puncak kultivasi duhai. Tetapi saya tidak merasakan adanya tanda-tanda petaka langit. Untuk menghindari kegaduhan di dunia bawah, saya memutuskan untuk mencari tempat yang tersembunyi untuk bertapa. Kemudian, saya pun tiba di wilayah paling utara benua ini, sebuah tanah bersalju. Entah kenapa, semakin dingin, saya merasakan energi spiritual dalam tubuh saya semakin mengalir. Sebelumnya, orang misterius mengatakan bahwa tubuh asli saya adalah naga Xuan Suang. Lalu, saya segera mengubah diri menjadi bentuk asli saya. Sekejap kemudian, seekor naga es yang jernih dan transparan muncul di atas gletser. Kemudian, saya kembali ke bentuk semula dan mulai bertapa, mempelajari teknik naga kuno. Tanpa sadar, saya telah bertapa di sini selama 1.000.000 tahun. Tingkat kultivasi saya telah mencapai level 9 iblis kaisar. Selama 1.000.000 tahun itu, saya akhirnya memahami kata-kata yang ditinggalkan oleh orang misterius. Eos melahirkan naga agung dari 10.000 naga. Naga leluhur sangat pembunuh, membantai satu ras, karena dosa pembunuhan yang terlalu dalam. Keberuntungan abis dan ia dipenjara di Gunung Kunlun. Kemudian, pada zaman es besar, lahirlah naga es. Setelah naga es melewati ujian langit, ia harus melewati ujian dewa. Barulah ia bisa berubah menjadi sayap dan menjadi naga yang dipilih. Namanya Xuan Suang. Oleh karena itu, saya sekarang hanya memiliki tubuh naga es. Setelah melewati ujian dewa dan berubah menjadi sayap, barulah saya benar-benar menjadi naga agung Xuan Suang. Dengan kekuatan sumber asli saya tidak akan terbang ke dunia atas hanya karena melewati ujian langit. Bahkan setelah melewati ujian dewa dan menjadi dewa langit, saya tidak akan terikat oleh takdir langit. Saya bisa bepergian bebas di 3 dunia. Saat ini, kekuatan saya di dunia atas di kalangan para dewa, iblis, dan naga sudah sangat besar. Namun saya tidak berniat kembali ke dunia atas. Saya sudah memutuskan hubungan dengan naga raja. Sejak saat itu, tidak ada lagi ikatan ayah dan anak. Saya berniat pergi ke dunia bawah, ke wilayah naga yang terletak di Laut Api. Namun, ketika saya melewati Sekte Pedang Langit di Kekaisaran Nanyun, saya kebetulan menyaksikan pengangkatan ketua baru. Setelah sekian lama tidak terlibat dalam keramaian, saya memutuskan untuk mengunjungi teman lama. Dengan tekanan aura Kaisar Iblis tingkat 9 saya, sudah cukup membuat penjaga sekte merasa sesak untuk bernapas. Saya berpikir,
pria yang saya selamatkan dulu mungkin sudah terbang ke dunia atas. Namun, setelah bertanya, jawaban dari penjaga sekte membuat saya terkejut. Penjaga itu memberitahu saya bahwa pria itu tidak melewati ujian langit dan terbang ke dunia atas. Sebaliknya, dia meninggal di dalam istana kekal yang dia jelajahi dulu. Dulu, para ahli duhai dari berbagai ras dan para praktisi independen menjelajahi sebuah istana kekal. Namun, akhirnya tidak ada yang keluar hidup-hidup. Yang aneh adalah, satu-satunya yang tidak ikut adalah naga dari wilayah Laut Api. Setelah mendengar kata-kata penjaga, saya pun teringat kembali kata-kata pria itu dulu. Bahwa istana kekal itu terletak di timur Kekaisaran Nanyun. Tampaknya saya harus pergi ke Laut Api. Namun, sebelumnya saya harus menyelidiki Gunung Kunlun terlebih dahulu. Setelah itu, saya menghilang dalam sekejap dari tempat tersebut, meninggalkan penjaga yang kebingungan. Kemudian saya tiba di tempat istana kekal berada. Pintu masuk istana kekal sangat tersembunyi, dengan angin dan pegunungan bertumpuk. Tidak bisa dibilang megah, tapi di dalamnya sangat menakjubkan. Saat saya mengamati struktur dalam istana kekal dengan seksama, tiba-tiba seorang wanita masuk dengan terburu-buru. Tanpa banyak bicara, dia langsung menyerang saya. Saya hanya mengangkat tangan sedikit, dan wanita itu langsung tertekan di tempat, tak bisa bergerak. Kamu dari suku naga? Aku benar-benar tidak salah duga. Semua ini adalah rencana suku naga, kan? Mendengar perkataan wanita itu, aku sangat bingung. Nona, kamu cantik sekali. Kenapa malah menyerang seperti ini? Tadi kamu bilang ini adalah rencana suku naga, bagaimana ceritanya? Wanita itu tampak sangat marah seolah-olah ada dendam pribadi. Suku naga telah membuat keributan di dunia atas, tidak memberi kedamaian pada suku lainnya. Sekarang, kalian bahkan mengirimkan seorang Raja Iblis level 9 ke dunia bawah. Memang benar ini adalah langkah besar. Begitu kata wanita itu, begitu ia selesai bicara, aku menghentikan sihirku dan melepaskannya. Tadi kamu bilang apa? Apa yang terjadi dengan suku naga di dunia atas? Ceritakan padaku. Wanita itu tampak kebingungan. Bukankah kamu yang dikirim dari dunia atas? Setelah Raja Naga baru naik tahta, suku naga terus menekan suku iblis lainnya. Mereka bahkan langsung berperang dengan umat manusia. Sudah jutaan tahun. Selain kalian, hanya suku naga yang terbang ke dunia atas. Tidak ada yang lain. Mendengar ini, aku sangat terkejut. Apa katamu, Raja Naga baru naik tahta? Apakah itu kakakku? Apakah ayah kami sudah terbang ke dunia dewa? Wanita itu terkejut dan berkata, apa, Raja Naga sebelumnya adalah ayahmu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Ouji. Wanita itu menatapku dari atas ke bawah. Kamu tahu tentang Uji? Cepat katakan, apa yang kamu lakukan padanya? Begitu mendengar nama itu, wanita itu seperti meledak karena marah. Namun dia tidak bisa mempercayai bahwa aku adalah Ouji. Saat itu, aku tersenyum tipis. Jutaan tahun, sudah lama tidak ada yang memanggilku seperti itu. Aku tidak sia-sia jatuh ke dunia fana. Setelah mendengar itu, wanita itu langsung memelukku. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Benarkah ini kamu? Tapi bukankah jiwa iblismu sudah rusak? Waktu tidak bisa melupakan segalanya, termasuk perasaan yang pernah aku rasakan padanya. Kemudian aku perlahan membuka mulut dan berkata, kamu adalah rubah kecil. Wanita itu sedikit mengangguk. Setelah berbincang, aku mengetahui bahwa saat ini dunia dewa, iblis, dan monster sedang kacau. Suku naga sedang berperang dengan 9 kaisar dewa manusia. Raja Naga sekarat, Pangeran Au Wushuang naik tahta. Kepala tertua menjadi wali. Pangeran Au Tian hilang. Yang tidak berubah adalah kakakku Au Wuxin. Dia masih menghabiskan waktu mendengarkan musik, menikmati bunga, dan bermain dengan ikan. Saat kami sedang berbincang, tiba-tiba sebuah formasi sihir aktif. Sebuah formasi yang cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis Jinxian, dan Raja Monster muncul di hadapanku. Formasi sebesar ini jelas bukan sesuatu yang bisa disiapkan oleh immortal atau monster biasa. Apalagi seseorang yang dalam tahap transendensi. Jelas ini adalah karya orang dari dunia atas. Saat itu, rubah kecil itu menunjuk pada tanda di formasi dan berkata, ini adalah formasi pembunuh 5 elemen yang hanya bisa disiapkan oleh seorang kaisar dewa. Namun saat aku melihat tanda itu, aku langsung terdiam kaget. Ternyata di sana terukir tanda darah khas suku naga.